Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Estetika. Saya di sini akan menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang buku yang berjudul Seni Apa Itu? Posisi Estetika dari Platon sampai Danto. Ya, untuk orang pertama dari kelompok kami yaitu Agung Nugroho, saya Dava Muhammad Amar, Salsabila Nur Agustin, Syahnas Faisa. Oke. Buku ini berjudul Seni Apa Itu? Posisi Estetika dari Platon sampai Danto, yang ditulis oleh by House Keller yang berisi 106 halaman dan diterbitkan oleh PT Canisius pada tahun 2015. Oke, daftar isi. Buku ini memiliki daftar isi yang berjumlah 105 halaman. Yang pertama itu ucapan terima kasih, kata pengantar. Dan untuk bagian pertama dalam buku ini berisi tentang Platon, Aristoteles, abad pertengahan, Renaissance, masa Renaissance, dan Immanuel Kant, Friedrich Schiller, Arthur Schopenhauer, George Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Rosenkranz, Benedetto Croce, Walter Benjamin, Martin Heidegger, Theodore W. Adorno, Nelson Goodman, Jean Francois Lyotard, Arthur C. Danto, dan untuk yang terakhir itu berisi catatan-catatan. Oke, lanjut. Buku ini berisi tentang karya seni, yang dimana karya seni ini sudah muncul sejak 30.000 tahun yang lalu, baik berupa bangunan ataupun ukiran atau lukisan. Tak hanya itu, seni itu banyak jenisnya selain yang tadi kita sebutkan. Seni yang ada pada zaman dahulu itu memang sangat banyak. Contohnya seperti pahatan-pahatan di gua atau lukisan-lukisan tangan yang dibuat oleh manusia-manusia purba, itu salah satu seni cetak. Dan lukisan-lukisan juga sudah ada sejak zaman Renaissance ataupun ukiran-ukiran yang ada di Cina itu seperti keramik ataupun dan yang lainnya gitu. Dan karya seni ini sudah muncul di berbagai belahan dunia, ya, dari India, Cina, Amerika, Yunani, dari zaman Mesopotamia atau Amerika atau Afrika atau Eropa atau Asia, itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Dan karya seni ini memang sudah melekat dari diri kita dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan karya seni juga dibuat dengan berbagai tujuan. Contohnya seperti untuk ritual, untuk mengingat suatu hal. Contohnya seperti tadi kita jelaskan, yaitu gambar-gambar yang ada di gua itu menggambarkan bagaimana situasi zaman dulu yang berburu ataupun yang lainnya gitu. Dan karya
karya seni ini dipersatukan oleh kenyataan bahwa dimensi seni adalah keindahan. Dan memang itu betul, karena seni itu ya suatu hal yang gak bisa diukur gitu. Jadi walaupun kita orang awam yang tidak mengerti seni, lalu kita lihat seni itu bagaimana bentuknya ataupun keanehan yang ada dalam seni itu, ya itu keberagaman seni gitu, dan itu indah. Dan dimensi yang ada dalam seni ini memang ya berbeda-beda gitu. Jadi seni itu tidak bisa diukur dan memang punya keindahannya sendiri. Dan buku ini juga enak untuk dibaca karena sejarah dari seni itu diperjelas di sini. Dan ya memang di sini juga bagaimana ada penjelasan tentang seni dalam bentuk estetika dan dari sudut pandang berbagai tokoh-tokoh yang ada pada zaman dulu yang mengerti tentang seni-seni. Seperti yang tadi kita jelaskan ya di daftar isi, seperti Platon, Aristoteles, Immanuel Kant atau yang lainnya, itu dijelaskan di sini ya. Lanjut. Dan ini salah satu contohnya yang tadi kita jelaskan, gambar-gambar berburu atau hewan-hewan yang ada di dalam gua yang digambar oleh manusia-manusia purba. Ini salah satu seni dalam bidang cetak pada zaman dahulu. Dan piramida Mesir salah satu seni dalam bentuk bangunan, yaitu di dalamnya berisi makam-makam para raja gitu. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi selanjutnya ini ada teori dari Plato. Dia mengatakan kalau ada sesuatu yang membuat hidup ini berarti, itulah renungan tentang keindahan. Tidak seorang pun filosof Yunani klasik yang menganggap keindahan demikian penting seperti Plato. Dia sangat yakin menolak apa yang kemudian disebut sebagai seni yang indah. Jadi Plato yang merupakan ilmuwan terkenal dunia menyatakan bahwa suatu keindahan adalah cerminan dari watak seseorang, dan kemudian diibaratkan bahwa ketika seseorang memiliki watak yang indah, maka akan secara langsung keseluruhan dari diri seseorang tersebut mencerminkan semua hukum keindahannya. Jadi bahwasanya seni kalau sudah tak mampu menggambarkan kebenaran idea, paling tidak mengambil alih tugas dalam pendidikan dan pembentukan rohaninya. Jadi, bagi manusia pada dasarnya, hanya ada satu seni yang sungguh-sungguh dibutuhkan, yaitu seni untuk hidup dengan benar, sehingga apapun yang tidak turut berperan dalam hal mempelajari seni yang seperti ini menjadi turut mubazir atau malahan menjadi sifat buruk atau merusak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita masuk ke teori dari Arthur Schopenhauer, di sini saya akan membacakan quotes yang dibuat oleh Arthur. Talent hits a target no one else can hit. Genius hits a target no one else can see. Compassion is the basis of morality. A man can be himself only so long as he is alone, and if he does not love solitude, he will not love freedom. For it's only when he is alone that he is really free. Slide berikutnya. Jadi di sini Arthur Schopenhauer berpendapat bahwa kita selamanya dengan satu atau lain cara membutuhkan sesuatu. Kita selalu merasa kekurangan, persepsi tentang ketidakcukupan ini mungkin nyata atau hanya ilusi. Misalnya kita mungkin kekurangan makanan dan sarana untuk memperolehnya, sehingga menyebabkan kita kelaparan. Demikian pula kita mungkin menginginkan gadget, misalkan seperti iPhone terbaru, tetapi tidak memiliki uang untuk membelinya. Apapun yang terjadi, kita kekurangan hal-hal ini, dan karena itu kita menderita karena persepsi kita tentang kekurangan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dari penjelasan teman-teman saya, Plato dan Arthur Schopenhauer itu memiliki pandangan yang berbeda dalam hal estetika. Plato percaya bahwa keindahan adalah cerminan dari kebaikan moral dan ide-ide yang abadi, sehingga seni harus menginspirasi jiwa untuk mencapai kebaikan dan kebenaran. Nah, di sisi lain, Arthur Schopenhauer berpendapat bahwa dia tuh percaya keindahan adalah bentuk pemahaman intuitif tentang kehendak alam semesta, dan seni harus mampu membebaskan jiwa penderita melalui pengalaman estetis. Meskipun keduanya sepakat bahwa seni memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jiwa dan emosi manusia. Baik, saya cukupkan presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.